Bahas tentang kaldu dong Bu Dep, bagus apa enggak ya buat MPASI bayi dan anak? Kenapa sih? Masalahnya apa nih? Ada gosip apa sih soal kaldu ini? Hai, kembali lagi bersama saya Debbie Jean-Marie, your favorite naturopathic practitioner dalam segmen Tanya Sehat Debbie. Jadi teman-teman, setiap weekend kita bisa bertanya apapun lalu jawab sama Bu Debbie dari sisi naturopathic medicine. Jadi minggu ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan bagi teman-teman yang penasaran bagaimana caranya untuk bisa bertanya dan dijawab di kelas ini, di segmen ini. Cus setiap weekend jangan lupa untuk follow Root of Life. Sorry, ya betul Root of Life UK, @Root of Life UK di Instagram. Nanti setiap weekend akan ada Q&A dan akan saya jawab di sini. Yuk kita mulai aja ya. Pertanyaan pertama dari Bunda Kifty, Bunda_Kifty. Budep, magnesium malate untuk IBD untuk apa ya? Untuk merilekskan ototnya. Jadi, semua orang yang punya masalah kesehatan pencernaan pasti mudah stres. Pada saat stres, pembuluh darah kita aja constricted atau menyempit. Dan otot-otot pencernaan itu kan bekerja berdasarkan ototnya. Jadi itu dia involuntary muscle atau ototnya bekerja secara sukarela, bukan kita yang memberikan instruksi untuk ayo coba hancurin makanannya, nggak gitu konsepnya. Dia bekerja mandiri dan membutuhkan magnesium yang cukup. Kebanyakan orang-orang yang punya masalah pencernaan itu kekurangan magnesiumnya parah. Jadi orang punya penyakit pencernaan itu biasanya stresnya tinggi. Jadi magnesium itu buat bikin rileks, biar pencernaannya bisa mencerna makanannya dengan optimal. Kalau di rumah ada magnesium glycinate, gimana Bu? Boleh. Dikonsumsi aja, tapi yang pasti harus paham dosisnya. Jadi dosisnya itu kalau untuk orang dewasa minimal 400 miligram. Bisa lebih kalau memang dibutuhkan. Berikutnya dari Bunda_Kifty lagi. Bu Dep, di YouTube pernah bilang kalau tomat baiknya dihindari untuk autoimun. Kenapa ya? Karena tomat itu merupakan anggota atau masuk dalam keluarga nightshade family yang dapat menyebabkan flare atau peradangan, terutama di orang-orang yang sudah punya gejala atau bawaan autoimmune condition. Thanks, sehat-sehat ya Bu Dep. Terima kasih, amin. Sama-sama Ibu juga sehat ya. Berikutnya dari Ibu Novi Helmanita. Bahas tentang kaldu dong Bu Dep. Bagus apa enggak ya buat MPASI bayi dan anak? Kenapa sih? Masalahnya apa nih? Ada gosip apa sih soal kaldu ini? Tentu kaldu atau bone broth. Jadi untuk MPASI itu ada kaldu sayur biasa, misalnya ada kaldu daging, ada kaldu tulang, semuanya bagus dong. Jadi kaldu tulang itu mengandung asam amino yang tidak ada kandungannya di banyak makanan kita. Apalagi kalau baru MPASI kan paling kita ngasih apa sih? Karbohidrat, terus apa? Protein, lemak. Nah, ini jadi masuk dalam lemak sehat juga ya. Aku jadi penasaran, ada apa dengan apa sih? eh di luar sana kok kayak jadi banyak yang bertanya ya. Kenapa banyak bermasalah di sini? Sepertinya, jadi ini banyak banyak manfaatnya kan dari zaman dulu juga udah banyak sekali masalahnya manfaat. Ada gosip apa sih yang membuat ini kayaknya kok menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan? Makanya bikin sendiri kalau bisa ya. Terus pakai bahan daging yang organik ya teman-teman. Dan ini manfaatnya banyak, tapi bukan berarti kayak kaldu ini dijadikan sesuatu yang seperti obat atau menjadi solusi A, B, C. Jangan diklaim-klaim lah ya. Ini suatu makanan yang sehat, yang mengandung asam amino, mengandung lemak sehat gitu ya, mengandung protein juga. Apa ya kalau saya sih bikin kaldu tulang buat anak saya itu apa sih daging-dagingannya juga saya alusin bareng gitu. Jadi bagus banget. Berikut dari Nah_Dia. Cara membersihkan pusar yang kotor ala naturopati bagaimana, Bu? Pakai EVCO saja. EVCO sama cotton bud, pelan-pelan sedikit. Atau rajin
direndam gitu ya. Bagian pas lagi direndam itu kan pas lagi apa kulitnya tuh soft ya gara-gara direndam air itu bisa dibersihkan. Begitu. Berikutnya dari Aida Monica underscore. Bu mau tanya, kalau newborn sebaiknya saat menjemur lepas baju atau tidak? Lepas dong, semua menjemur itu harus lepas. Tapi kalau newborn ya sebentar aja, antara 5 sampai 15 menit. Gak perlu lama-lama, tapi kalau dimanapun berjemur itu harus tanpa pakaian. Berikutnya dari K underscore Ken Ken. Bu, talasemia menurut naturopati itu kenapa dan tips mengatasinya apa? Ah, talasemia. Ini kayaknya panjang nih kalau dijelasin kayak apa ya? Karena soalnya um, apa ya? Jadi kayak webinar nih ya. Ini sebenarnya adalah gangguan dari kelainan darah ya. Biasanya HB-nya ini enggak apa ya intinya tuh ketidakmampuan sumsum tulang membentuk protein yang dibutuhkan untuk memproduksi hemoglobin atau sel darah merah yang menyebabkan kerusakan pada sel darah merah sehingga penderitanya mengalami anemia atau kurang darah. Nah, pertanyaannya, kenapa? Jadi gini, kalau saya melihat dari sudut pandang naturopati dan sebagai naturopat dan sebagai orang Indonesia, banyak di Indonesia nih ya. Ini diakibatkan oleh banyak sekali ibu-ibu atau calon ibu yang nggak sadar kalau mereka punya kekurangan zat besi. Dan ini banyak banget kasusnya. Dan ternyata bukan hanya ibu-ibunya aja ya, bapak-bapaknya juga kemungkinan banyak. Dan kita tuh kayak darah rendah tuh kayak sesuatu hal yang lumrah. Tapi sebenarnya adalah kekurangan zat besi. Nah, nanti turun menurun jadinya menjadi talassemia gitu. Karena nggak diperbaikin dari akarnya gitu. Tips mengatasinya apa? Ya, biasakan untuk mengecek zat besi kita sama ferritin kita secara reguler. Terus dioptimalkan. Terus makanlah makanan-makanan yang mengandung zat besi. Dan halangi atau kurangi pencetus kita penghalangan hal-hal yang dapat menghalangi penyerapan zat besi seperti makan nasi berbarengan dengan protein hewani atau protein nabati yang mengandung zat besi, tapi nasinya nggak dimasak ala naturopati karena itu dapat sangat parah ya kalau untuk orang Asia kayaknya tuh pencetus orang-orang anime itu salah satu yang terbesar adalah makan nasi berbarengan dengan protein tanpa nasinya dimasak dengan yang benar gitu loh. Kalau zaman dulu nasinya itu direndam dulu, dimasaknya dipakein aronin airnya yang banyak, habis itu dibuang, habis itu baru dikukus gitu. Itu dapat menghalangi, soalnya kalau kita makan nasi seperti itu dapat menghalangi penyerapan zat besinya. Lama-lama kita kekurangan zat besi, nanti anak-anak kita udah deh bisa jadi kena thalassemia juga. Kalau itu untuk kondisi yang paling dasarnya ya. Berikutnya dari Supisariah. Bu, kacang almond dan kacang mede haruskah diaktifasi dulu? Semua biji-bijian, semua kacang-kacangan. Sebaiknya diaktifasi dulu. Kalau nggak diaktifasi, kenapa? Itu tadi zat anti nutrisinya, seperti yang dalam beras juga ya. Zat anti nutrisinya itu asam fita dapat menghalangi penyerapan zat besi, zinc, dan kalsium dalam tubuh kita. Jadi kalaupun nggak mau diaktifasi, jangan dibarengin makannya sama makanan-makanan yang mengandung ketiga mikronutrisi penting itu. Zat besi, zinc, dan kalsium. Gitu ya. Berikutnya dari anitafu.id. Budep, untuk usia 5 tahun, idealnya sehari makan berapa kali dan contoh jadwal jam makannya. Apa ya? Kalau 5 tahun, sebaiknya sih ya mungkin makan utamanya bisa disamakan dengan orang tua kalau udah 5 tahun ya. Kalau jamnya menurut saya, jadi makan utamanya 3 kali sehari. Kalau mau ada snacking di antaranya itu bisa diberikan snackingnya itu adalah snacking yang tetap makronutrisi sama mikronutrisi juga lengkap gitu teman-teman. Misalnya jangan buah doang, sebaiknya buah mungkin digabungin sama selai kacang jangan kacang tanah ya, selai biji-bijian gitu dicocol itu bagus banget. Hmm, Ya, kalau berapa kali ya mungkin antara 3 sampai 5 kali. Jadi 3 makanan utama,
terus 2 snacking gitu. Kalau jam, mungkin makan pagi, ya tergantung ya sekarang nih jamnya jam berapa ya. Mungkin sekitar 1 sampai 2 jam setelah bangun pagi, bisa kita mulai makan pagi. Habis itu sekitar mungkin 5 tahun udah bisa kayak dikasih makan tuh tiap 3 jam sekali gitu. Jadi em, nanti snacknya itu walaupun cuman lebih kecil porsinya, dia tetap nutrisinya harus optimal juga. Ya sih, buat saya sih itu ya lebih lebih ya sekitar antara 4 sampai 5 kali. Kalau jam ya tergantung dari jadwal anaknya ya. Mungkin ya preferably misalnya jam 7, habis itu jam 10 ada snack, habis itu jam 12.30 makan siang. Atau jam 1 tuh ya. Idealnya sih antara 3 jam ya gap antara setiap makan. Jadi kita mengajarkan anak-anak juga jangan terlalu sering makannya gitu. Kalau dari 5 tahun kayaknya 3 jam sekali is sufficient ya. Nanti abis itu jam 1, abis itu jam 4, abis itu jam 7. Tuh, pas kan Bu? Gitu ya. Oke, berikutnya dari Laciel Parfait. Bu Dep, magnesium untuk sendi apakah citrate? Lebih mungkin biglycinate, tapi citrate bisa dipakai juga. Berikutnya dari Nipra underscore vitamin Wakamoto boleh dikonsumsi kah Bu Dep setiap hari? Nah, saya tidak pernah menyarankan suplemen ini ya teman-teman, sangat nggak pernah. Teman-teman, jangan hanya bertanya bagus enggak, bisa dimakan apa enggak. Teman-teman harus belajar dong, apa kandungannya, kenapa kita mengkonsumsi ini. Ini sepertinya alasannya apa ya? Alasannya nutritional, digestive aid, intestinal regulation. Kayaknya biar buang air besarnya lancar ya. Kalau saya lihat di sini, kandungannya itu ada brewer's yeast yang digunakan untuk fermentasi bir. Ah, katanya ini mengandung amino asid dan vitamin B. Nah, sayangnya karena ini dalam bahasa Jepang ya, saya tidak melihat kalau di Inggris itu harus ada penjelasan kandungan isinya, kandungan komposisinya. Am, jadi aku tuh nggak bisa berkata-kata ini. Sebentar tadi saya coba untuk ngecek. Ah, bentar ya. Duh, gimana ini mau. Am, kalau yang saya lihat dari sini ya, dia klaimnya tuh kayak kebanyakan vitamin di Indonesia ya, banyak klaimnya. Nah, ini kalau saya sih bilang ini mengandung wheat, teman-teman. Ini mengandung tepung terigu, ya, mengandung terigu, gandum. Kalau saya tidak akan saya konsumsi, karena kebanyakan orang Indonesia saya yakin punya intoleran terhadap gandum atau tepung terigu. Ini ngeklaimnya adalah ada bakteri baiknya, ada probiotiknya, tapi ini mengandung terigu, mengandung gandum. Ya, jadi kalau saya tidak akan menyarankan. Oke, karena kandungannya, simply karena kandungannya dulu. Oke, kalau begitu sudah selesai. Terima kasih untuk pertanyaannya. Semoga memberikan pencerahan. Jangan lupa untuk di-share dan subscribe karena subscribe itu gratis. Support terus akun ini, nanti kita bisa ngasih-ngasih hadiah lagi ya. See you. Bye. Thank you. Sarange.